Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk kali ini saya akan membahas berkaitan dengan latihan 2, itu untuk membuat program menampilkan string yang disimpan dalam variabel string dengan berbagai bentuk tampilan string yang dikemas dalam menu sebagai berikut. Nah, ini menunya, menu pilihannya. Menu pilihannya. Jadi yang pertama huruf besar semua, kemudian huruf kecil semua, awal kata huruf besar, jadi setiap awal kata huruf besar, kemudian ini awal kalimat huruf besar, awal kata huruf kecil, selanjutnya huruf besar, kemudian yang keenam konsonan huruf besar. Ini hanya konsonannya, jadi vokalnya huruf kecil. Yang ketujuh keluar. Nah, string awalnya nanti adalah saya sedang belajar pemrograman struktural. Kemudian string tampilan ini nanti berdasarkan menu ini. Jadi berdasarkan menu ini akan ditampilkan di sini. Jadi kalau pilihan 1 nanti huruf besar semua. Pilihan 2 huruf kecil semua. Pilihan 3 awal kata menjadi huruf besar. Jadi string ini. Nah, marilah saya akan memandu untuk membuat programnya. Kalian mengikuti secara urut sesuai dengan yang saya contohkan. Sehingga nanti bisa jelas bagaimana membuat penyelesaian masalah ini menjadi bagus dan mahasiswa itu menjadi ngerti bagaimana cara membuatnya. Nah, silakan dibuka Dev C++, kemudian Anda buat ini. Jadi ada include conio, include iostream, conio, string, Windows. Kemudian using namespace std. Nah, ini void goToExec-nya sertakan. Nanti saya akan gunakan untuk menggunakan goToExec itu untuk menampilkan hasil stringnya supaya nanti dicetak pada koordinat tertentu. Nah, kalau ini di copy, silahkan dari modul-modul atau dari di web, ini di copy, jangan diketik. Karena kalau diketik biasanya nanti banyak salah dan ini malah membingungkan. Copy saja. Kemudian int main, blok, kurang buka, gets. Silahkan Anda bisa pause videonya sampai Anda menyiapkan bentuk seperti ini. Kemudian jangan lupa dijalankan, compile and run. Supaya mengetahui bahwa pasti ini tidak salah. Ini sudah betul tidak ada error. Nah, Anda perhatikan ini tidak ada error. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan. Nah, saya nanti akan berpindah ini dari Word ke Dev C++, Word, Dev C++. Nah, string awalnya adalah ini. Saya sedang belajar pemrograman struktural. Jadi saya akan membuat char teks, ini saya kasih 50 sama dengan, nah, saya sedang belajar pemrograman struktural, titik koma. Ini adalah untuk string nanti yang akan diubah sesuai dengan menu pilihan. Akan diubah sesuai dengan menu pilihan. Kemudian untuk menu pilihan, nanti ada char jawab. Jadi ini nanti jawaban dari pilihan itu akan dimasukkan dalam variabel char. Char jawab. Nah, kemudian maaf, bukan char jawab. Ini ya bolehlah char jawab atau pilih gitu. Saya pakai int saja. Pilih sesuai pilihan int. Sebenarnya karakter juga bisa, tapi pilih ini juga bisa biar nanti tidak usah tanda petik. Nah, kemudian akan dibuat menu pilihannya. Menu pilihannya itu yang akan tampil terus-menerus
sampai memilih pilihan 7. Pilihan 7 itu keluar. Pilihan 7. Jadi ini menggunakan do, while. Jadi kerjakan selama pilih. Do while pilih itu tidak sama dengan 7. Do while pilih tidak sama dengan 7. Nah, maaf. 7. Nah, jadi ini menu nanti akan ditampilkan terus sampai dipilih 7. Kalau dipilih 7 adalah keluar. Nah, selanjutnya saya akan kopikan untuk menu pilihan biar nggak ngetik lagi yang di sini, tapi nanti akan saya buat dalam bentuk program. Nah, ini. Nah, menu pilihan ini layout. Silahkan Anda ikuti. Nah, saya akan kopikan ini untuk di depan dan nanti di belakangnya yang ini untuk huruf besar semua. Nah, kemudian di belakang NL. Ini pakai Kernatap ya. Ini kita ganti spasi. Ini untuk pilihan kedua, huruf kecil semua. Nah, ini untuk menunya. Kemudian ini awal kata huruf besar. Yang keenam, konsonan huruf besar. Yang ketujuh, ini untuk menu keluar. Kemudian pilihan Anda. Ini adalah untuk menu nomor 1 sampai nomor 7. Untuk menu 1 sampai 7. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk string ini. Awal string dan tampilan stringnya. Ya, nanti ketika menu itu dipilih, tampilan string awal. Nah, ini kemarin saya buat pakai tabulasi, ini saya hilangkan dulu supaya nanti tampilannya spasi. Nah, biar rapi. Nah, sudah, ini tampilan untuk menu pilihan dan hasilnya. Kemudian menu pilihan ini ada Sein pilih. Sein pilih. Nah, saya akan coba dulu untuk menjalankan menu ini. Jadi tampilannya adalah menu pilihan. Nah,
Anda perhatikan di sini, kedip-kedipnya di sini, padahal kan harus di sini. Di sini itu adalah dengan koordinat. Nah, saya akan buat ini dengan koordinat. Cn pilihnya adalah go to xy. Ini pada kolom, koma, baris 8. Kita coba dulu. Cn pilih. Ini akan saya kasih jarak dengan backslash n, biar nanti turun. Ini saya compile and run F11. Nah, Anda perhatikan di sini menu pilihannya sudah. Ini kalau saya pilih 1 akan tampil, tetap tampil. 2, 3, ini tampilannya sama. Sampai dipilih 7 ini keluar. Nah, dipilih 7 ini akan keluar dari menu pilihan. Nah, secara menu sudah. Kemudian saya akan buat di sini untuk hapus layar itu dengan sistem CLS. Jadi biar ketika mengakses menu ini dibersihkan layarnya. Compile and run. Satu. Nah, tampilannya tetap 2, 3. Artinya ini menu berjalan terus. 4, 5, 6, sampai 7. Nah, 7 sudah selesai. Nah. Oke, silahkan Anda ikuti ini yang saya contohkan. Kalau sudah sambil di pause, tidak masalah videonya. Supaya Anda bisa mengikuti step by step-nya dengan betul, sehingga nanti menghasilkan pengetahuan dan keterampilan buat program yang baik. Saya lanjutkan, sampai sini Cin pilih, itu sudah diinputkan. Nah, berarti nanti di sini akan dilakukan mulai pemilihan. Nah, kita gunakan untuk pemilihan itu adalah dengan switch. Switch pilih. Nah, ini pasangannya switch pilih. Nah, switch pilih itu adalah dengan case 1. Jadi sesuai dengan variabel pilih karena int 1. Tapi kalau char tadi yang awalnya saya mau buat jawab itu dipetik i. Tapi kalau pakai int squeeze 1. Nah, ini kurung kurawal buka tutup. Nah, Anda perhatikan ini sudah ada breaknya. Nah, ini pilihan 1. Pilihan 1 apa? Huruf besar semua. Berarti saya akan mengubah string 1, bukan teks. Saya sedang belajar pemrograman struktural, ini menjadi huruf besar semua. Nah, ini dengan perulangan for int i sama dengan 0, i lebih kecil teks i plus plus. Nah, ini adalah perulangan untuk membaca string dari awal sampai akhir. String dari awal sampai akhir. Nah, karena ini langsung untuk membuat huruf besar, nah langsung aja teks i sama dengan to upper teks i. Jadi langsung teks i sama dengan to upper teks i. Ini langsung diubah. Nah, kemudian akan kita tampilkan hasilnya. Kalau mengubah semua langsung. Kita tampil hasil di sini, string tampilan. Nah, tadi di sini adalah pada baris goto xy-nya itu 22. Kita nanti akan coba ini pada kolom 22, ini pada cin. Nah, goto xy, ini kolom 18, barisnya
11. Say out text. Nah, ini sudah untuk pilihan 1. Akan saya coba jalankan dulu. Compile and run. Nah, pilihan 1. Nah, ini sudah sebenarnya tadi. Cuma ini perlu ada penghentian. Kita keluar dulu. Akan kita hentikan untuk switch-nya itu di sini. Kasih get. Nah, sini. Saya jalankan lagi. Compile and run. Pilihan 1. Oh, salah posisi gauge-nya. Gauge-nya di gauge. Oh, sebentar. Bukan di sini, tapi malah di sini sebelum pilih. Nah, oke. Saya tekan F11, compile and run. Pilihan 1. Nah, saya sedang belajar pemrograman struktural. Ini menjadi huruf besar semua. Pilihan 2 belum ada. Pilihan 7 keluar. Nah, ini adalah untuk pilihan 1. Sudah betul. Sekarang saya akan membuat untuk pilihan 2. Case 2. Nah, pilihan 2 adalah huruf kecil semua. Ini sama, saya copy aja di sini. Di copy. Tinggal mengubah, ini kan huruf besar, huruf kecil, ini to upper menjadi to lower. Nah, sudah, karena ini semuanya sama, huruf kecil, selesai. Tinggal kita compile lagi, coba. Nah, pilihan 1, huruf besar semua. Pilihan 2, huruf kecil semua. Nah, sudah kan? Pilihan 7. Sekarang pilihan 3, awal kata huruf besar. Nah, untuk membuat awal kata huruf besar. Case 3. Nah, awal kata huruf besar. Pertama, saya copy ini. Untuk membaca dari awal sampai akhir. Akan kita buat awal kata huruf besar. Awal kata huruf besar. Pertama, dikatakan awal kata itu adalah di array pada nomor elemen 0. Sehingga kita harus membuat penyeleksian. Jika I sama dengan 0, nah, ini kita buat teks I sama dengan to upper teks I. Nah, ini untuk membuat awal kata huruf besar. Kemudian di dalam kalimat itu adalah dikatakan awal kata itu jika ketemu spasi. Jadi kita akan membaca spasi. If, jadi else, if, teks I. Nah, sama dengan spasi. Ini salah ya. Nah, if teks I sama dengan spasi. Nah, ini kita kasih kurung awal karena ada 2 baris. Jadi, ketika teks I sama dengan spasi, itu kan baru pada ketemu spasinya. Awal katanya itu setelah spasi, sehingga kita harus buat teks I plus 1.
teks I plus 1 sama dengan to upper teks I plus 1. Jadi kita membesarkan setelah spasi. Tapi ingat, I-nya itu masih sebelum spasi. Nomor I-nya, sehingga kita harus naiknya I plus plus. Nah, ini supaya I-nya naik, terbaca pada awal kata. Nah, kemudian selain itu menjadi huruf kecil, else. Nah, ini bisa langsung. Jadi teks I sama dengan to lower teks I. Karena ini yang huruf besar itu hanya awal kata. Jadi misalkan selain itu, jadi awal kata huruf besar, selain itu kan huruf kecil. Jadi kita tidak tahu string asalnya seperti apa, apakah huruf besar semua, huruf kecil semua, atau campuran gimana. Sehingga program pada case 3 ini akan mengubah awal kata huruf besar, setelah itu huruf kecil. Nah, ini sudah selesai. Kita coba compile and run. Pilihan nomor 3. Nomor 1 dulu, huruf besar semua. Kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 belum mau, saya cek dulu. Case 3. Oh ya, belum ditampilkan. Maaf, belum ditampilkan. Ini tampilkan dulu, copy sini. Nah, compile and run. Pilihan 1, huruf besar semua. Pilihan 3. Nah, ini sudah awal kata huruf besar. Setelah itu huruf kecil. Gampang kan? Ya. Kemudian nomor 3, nomor 4. Awal kalimat huruf besar. Nah, ini cuma awal kalimat saja. Awal kalimat huruf besar. Saya akan copy dari sini, nanti saya hapus yang enggak perlu. Jadi ini adalah, kemudian ini case 4. Sambil dari atas. Nah, sambil dari atas. Kemudian saya akan coba cuma mengubah awal kata. Nah, awal kata saja yang huruf besar. Setelah itu huruf kecil. Awal kata itu jika I sama dengan 0, maka teks 1I to upper teks 1I. Else teks 1I sama dengan to lower teks 1I. Selain itu huruf kecil. Nah, sudah jadi ini. Cepat kan? Saya compile and run lagi. Satu huruf besar semua. Nomor 4. Nah, hanya awal kata yang huruf besar. Semuanya huruf kecil. Oke. Sudah jadi case 4. Kemudian case 5. Awal kata huruf besar, huruf kecil. Setelah itu huruf besar. Nah, jadi kebalikannya dari ini. Saya copy dari nomor 3, kemudian dibalik. Nomor 3. Jadi di sini nomor 3 di copy sampai sini, Ctrl C, kemudian sini case 5. Nah, awal kata huruf kecil, jadi ini to lower text I. Selain itu huruf besar, ini to lower
to lower. Nah. Kemudian ini awal kata, ini juga to lower. Karena awal kata. Selain itu huruf besar, to upper. Nah, sudah selesai, cepat kan? Compile and run. Nah, nomor 1 huruf besar semua. Nomor 5. Nah, hanya awal kata yang huruf kecil, semuanya huruf besar. Sekarang nomor 2 huruf kecil semua. Jadi ketika ini huruf kecil semua, yang tersimpan dalam variabel array text itu huruf kecil semua. Sekarang kita ubah nomor 5. Nah, tetap hasilnya tetap. Jadi program yang kita buat memang sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan pilihan. Ini case 5, case 6 konsonan huruf besar semua. Nah, konsonan itu selain vokal, vokal itu A, I, U, E, O. Nah, kita mengeceknya adalah dengan vokal, case 6. Nah, saya akan copy dari yang paling simple programnya, itu di sini. Nah, karena kita akan merubah konsonan menjadi huruf besar, kalau vokal menjadi huruf kecil. Nah, for i, NTI sama dengan 0, i lebih kecil teks 1i, i plus plus. Nah, di dalamnya itu akan kita cek if teks i sama dengan a, or. Nah, tentunya kan A, I, U, E, O itu baik itu kapital maupun huruf kecil. Sehingga seperti ini. A besar, A kecil. Nanti akan kita ubah menjadi to lower. Sama juga ini A, I, kecil seperti ini. Nah, ini kalau nggak cukup taruh bawah nggak apa-apa. Atau A, I, U besar, U kecil, A, I, U, E besar, E kecil. Nah, ini saya bawahnya aja. O besar, O kecil. Kurung tutup. Oh ya, sebentar ini pasangannya ini hilang ini, jangan ada kurungnya. Jadi pasangan kurungnya ini. Nah. Jadi jika teks i sama dengan A besar, A kecil, A, I, U, E, O, ini semua besar kecil. Nah, kita ubah menjadi to lower. Karena kan huruf besar. Nah, terus ini biar kalian tidak bingung kok panjang banget, ini saya buat gini. Nah, kalau mau pakai kurung kurawal, sebenarnya nggak pakai nggak apa-apa, tapi biar kalian nggak bingung seperti ini. Nah, pasangannya if itu adalah else. Nah, selain itu menjadi to upper. Jadi huruf besar. Nah,
Sudah selesai untuk mengubah konsonan menjadi huruf kecil vokal menjadi huruf kecil, konsonan menjadi huruf besar. Kalau di soalnya kan konsonan huruf besar. Jadi konsonan itu selain A, I, U, E, U. Nah, ini case 7-nya seperti case 6-nya ini. Saya coba compile and run. Nah, 1 huruf besar semua, 2 huruf kecil semua, 3 awal kata huruf besar, 4 awal kalimat huruf besar, 5 awal kata huruf kecil, selain itu huruf besar, 6 konsonan huruf besar. Saya sedang belajar pemrograman struktural. Anda perhatikan di sini hanya vokalnya kecil, konsonannya huruf besar. Anda bisa balik juga. 7 keluar. Nah, sudah selesai untuk pembahasan soal pada latihan 2 berkaitan dengan teks. Lumayan banyak, 115 baris. Tetapi Anda perhatikan tadi kita banyak mengcopy-copy saja. Ya, karena memang hanya mengubah yang sudah jadi ke dalam bentuk sesuai dengan yang akan dibuat. Nah, silakan dicoba program ini, kemudian dipahami betul-betul bagaimana cara membuatnya, seperti yang saya contohkan step by step tadi. Memang harus seperti ini. Jadi ketika Anda mencoba dengan apa yang saya contohkan, itu step by step-nya atau urutannya itu jelas. Jadi urutan penyelesaiannya dari proses yang awal, selanjutnya sampai proses terakhir. Baik, demikian untuk video pembahasan latihan string. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.